Pagi hari ini kawan global, tema kita Hari Bayangkara ke-79. Di studio kami telah hadir satu narasumber kawan global yang akan membicarakan ini Hari Bayangkara ke-79. Kita langsung saja sapa. Selamat pagi Bapak Kompol Abdurrahman. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu, selamat pagi kawan global Nusa Tenggara Barat ya. Baik, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Nah, Bapak Kompol Abdurrahman, kawan global, beliau adalah Kabak Bin Opsnal Ditpamovit Polda NTB. Nah, Hari Bayangkara ke-79. Banyak yang tahu, banyak juga yang nggak tahu. Kapan sih Pak jatuhnya Pak? Silakan. Baik, terima kasih Bu untuk kawan global. Untuk Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025 ini jatuh tepatnya nanti kita akan merayakan jatuh pada tanggal 1 Juli 2025. Namun dalam perayaan Hari Bayangkara tahun 2025 ini kami dengan tema Polri untuk masyarakat. Polri untuk masyarakat. Jadi ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh kepolisian, lebih khususnya Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat di dalam menyambut Hari Bayangkara ini. Ada kegiatan yang eksternal dengan masyarakat untuk pemberian anjang sana ke purnawirawan polisi yang kedua untuk pelayanan kesehatan, kegiatan donor darah, kegiatan sosialisasi terkait dengan proteksi kesehatan kepada masyarakat, itu sudah rangkaian kegiatan itu sudah dilaksanakan. Kemudian kegiatan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan ini memang lebih fokus ke tujuan untuk membangun hubungan ke masyarakat terkait dengan pelayanan kepolisian. Diharapkan Polisi Nusa Tenggara Barat dengan masyarakat Nusa Tenggara Barat ini bisa bersinergi, bisa berkolaborasi di dalam penciptaan keamanan dan ketertiban. Apalagi dengan lingkungan kesehatan yang baik, kemudian manusianya yang sehat, tentu akan berkontribusi kepada terbangunnya pola kehidupan untuk proteksi kesehatannya, terciptanya keamanan yang lebih baik. Untuk gambaran singkatnya seperti itu, teman-teman global. Baik, nah ini kan 79 tahun, bukan usia yang kecil lagi ya Pak Kompol Abdurrahman. Apa nih target jangka pendek maupun jangka panjang yang ingin dicapai di Hari Bayangkara ke-79 ini? Silakan. Untuk target pencapaiannya pada Hari Bayangkara ke-79 ini tentu bukan usia yang muda lagi untuk kepolisian. Kami berharap bahwa dukungan partisipasi aktif langsung dari masyarakat di dalam membangun kepolisian yang lebih profesional, lebih proporsional, lebih berintegritas, kemudian berkolaborasi dengan masyarakat, lingkungan yang sehat, pola kehidupan manusia yang sehat, sehingga di sini diharapkan terciptanya sinergi untuk tujuan akhirnya
penciptaan lingkungan yang aman sehingga di masyarakat nanti dukungan partisipasi untuk pelayanan kepolisian, kemudian perlindungan hukum kepada masyarakat sehingga lebih terarah pada profesionalitas kepolisian. Itu yang diharapkan daripada hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat. Oke, untuk sosialisasi tadi, apakah sosialisasinya hanya ke masyarakat, tidak ke sekolah-sekolah barangkali untuk anak-anak muda kita? Kami memang untuk Hari Bayangkara ini fokusnya ke masyarakat. Tetapi dalam rutinitas kepolisian, dalam pelayanannya sudah terprogram di masing-masing satuan kerja di kepolisian itu untuk ke sekolah, ke universitas, ke tokoh agama, ke tokoh masyarakat untuk pemberdayaan masyarakatnya. Namun yang untuk Hari Bayangkara ini kami lebih dominan ke pelayanan langsung ke masyarakat, baik itu pelayanan kesehatan maupun fokusnya pelayanan ke bantuan sosial, sehingga mudah-mudahan dengan partisipasinya kepolisian untuk pembangunan untuk bantuan sosial ini kira-kira bisa bermanfaat untuk masyarakat yang sudah menjadi sasaran dan target daripada kegiatan perayaan Bayangkara ini. Termasuk kita anjang sana ke teman-teman para pendahulu yang sudah mendahului masa purnanya maupun yang sudah mendahului kita, itu kita apresiasi setiap Hari Bayangkara untuk mengenang pengabdiannya itu dilakukanlah kunjungan anjang sana ke sesepuh. Oke, sesepuh ya. Nah, kita tidak bisa menutup mata ya Pak ya, citra polisi di mata masyarakat beberapa waktu belakangan memang tidak begitu bagus. Apa yang sudah dilakukan Polda NTB untuk memperbaiki citra tersebut? Tentu di dalam membangun hubungan ini sebagai evaluasi bagi kami, feedbacknya kami bekerja, kami memberikan pelayanan. Memang di setiap langkah kami ini, apalagi ini organisasi besar Bu, organisasi besar, sehingga partisipasi, evaluasi, kontrol langsung dari masyarakat kami sangat terbuka sekali. Namun untuk menyikapi terkait dengan kontrol dari masyarakat itu kan ada yang baik, ada yang buruk Bu. Betul. Baik yang buruk. Tentu ini bukan hukuman bagi kami, tetapi merupakan introspeksi kami di dalam untuk membangun lebih profesional lagi. Namun menyikapi beberapa terkait dengan isu ataupun kejadian yang berhubungan langsung dengan personel kepolisian, kami sudah ada bagian tersendiri untuk pengamanan dan pengawasan internal. Kalau memang terbukti ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh personil, kami tidak membedakan. Pasti akan diproses sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami tidak akan mentolerir, tidak akan melindungi apabila ada personil yang melakukan pelanggaran. Begitupun juga dengan pelayanan ke masyarakat. Tidak ada pengklasifikasian untuk kelas masyarakat tertentu yang diprioritaskan, yang ini yang dianaktirikan, tidak. Sama semua. Namun memang ada mungkin isu ataupun informasi terkait kami tidak memperlakukannya dengan baik. Mungkin ada
miskomunikasi ataupun miskoordinasinya dengan kepolisian. Tetapi semuanya sudah ada mekanisme tersendiri yang diatur. Apabila tidak puas, kami terbuka untuk membangun kerang itu untuk ditindaklanjut. Kalaupun ada pengaduan, ada keberatan dari masyarakat terkait dengan pelayanan kami, sudah ada mekanisme dan struktur tersendiri di kepolisian yang membidangi untuk menindaklanjut semua permasalahan yang terjadi. Ada satu pertanyaan, kita langsung saja bacakan, Bapak. Selamat pagi, Pak. Kemarin saya melihat Humas Polda NTB mengadakan makan bergizi gratis untuk pelajar dan masyarakat di Lombok Tengah. Kenapa hanya di Lombok Tengah, Pak? Kenapa tidak dilaksanakan juga untuk masyarakat di pesisir Pantai Ampenan misalnya, dari Amak Budi di Pondok Perasi? Silakan, Pak. Langsung dijawab. Ya, terima kasih dari Amak Budi. Amak Budi di Pondok Perasi. Lombok Tengah, Bu ya? Di Pondok Perasi, Pak. Pondok Perasi ya? Iya. Oke. Terkait dengan pelaksanaan makan gizi gratis yang dilaksanakan di Lombok Tengah, kenapa tidak menyeluruh semuanya serentak di NTB? Memang kegiatan yang kemarin itu dalam rangka menyambut Hari Bayangkara, salah satu rangkaian kegiatan untuk penyambutan Hari Bayangkara ke-79 di NTB itu. Kegiatan di Lombok Tengah merupakan inisiasi dari Kapolres Lombok Tengah dengan tujuan membangun hubungan yang baik dengan masyarakatnya. Itu inisiasi salah satu dari Kapolres saja, namun yang dari Polda memang sudah ada progres secara terstruktur yang dilaksanakan oleh Polda NTB. Yang kemarin itu hanya inisiasi dari Kapolres saja. Tapi kalau memang nanti ini sangat bermanfaat, sangat berguna, sangat membantu masyarakat NTB, akan dikaji kembali untuk program ke seluruh Polres jajaran di Nusa Tenggara Barat. Berarti ada kemungkinan, Pak, ya? Ada kemungkinan dan peluangnya akan terprogram. Nanti pusat kendalinya program di Polda Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan oleh Polres masing-masing di Nusa Tenggara Barat. Baik, jadi tenang saja Mbak Budi ya. Kalau misalkan menurut pengkajian ulangnya nanti akan bagus untuk masyarakat, tentunya akan dilaksanakan di jajaran Polres. Akan dilaksanakan dan merupakan program dari Polda Nusa Tenggara Barat. Oke, baik. Nah, dari tadi mungkin banyak yang penasaran nih. Bapak di sini kan Kompol Abdurrahman, Kabak Bin Opsnal Dit Pamopfit. Ini Pamopfit ini apa sih tugasnya, Pak? Oke. Silakan. Direktorat Pengamanan Objek Vital Nusa Tenggara Barat ini memang kami merupakan satuan kerja baru di kepolisian, lahir pada tahun 2011, yaitu di mana tugas pokoknya menyelenggarakan pengamanan pada objek vital yang meliputi kawasan tertentu. Kawasan tertentu itu di bandara, pelabuhan, di pertambangan, kemudian di instalasi kelistrikan, telkom. Nah, itu merupakan kawasan tertentu. Yang kedua, pengamanan pada kawasan objek wisata. Objek wisata termasuk perhotelan. Nah, itu sudah sub tersendiri daripada Direktorat Pengamanan OVID. Yang ketiga, pengamanan VIP terhadap keselamatan jiwa daripada pejabat VIP dan VVIP. Kemudian yang terakhir itu ada melakukan pembinaan teknis, audit terhadap sistem pengamanan, sistem manajemen pengamanan pada objek vital nasional dan objek vital tertentu. Itu kami memastikan bahwa
aktivitas wisatawan, aktivitas produksi perusahaan, aktivitas keselamatan pejabat VIP dan VVIP, kami bisa menjamin terselenggaranya aktivitas-aktivitas yang kami sebutkan tadi, sehingga tidak terganggu, sehingga lahirlah kami dalam penerapan sistem manajemen pengamanan yang diimplementasikan oleh pihak pengelola objek vital nasional dan objek vital tertentu. Oke. Singkatnya begitu. Baik. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Kita langsung saja bacakan. Selamat pagi, Pak. Terkait Hari Bayangkara, ada tidak bagi-bagi sembako bagi masyarakat kurang mampu? Dari Ayu Cakranegara. Silakan jawab, Pak. Terima kasih Ayu Cakranegara. Mungkin Bu Ayu menanyakan ini, mungkin ada informasi bahwa sembako itu sudah diterima oleh sebagian daripada masyarakat. Mungkin Mbak Ayunya yang belum dapat. Betul sekali. Kegiatan ini salah satu rangkaian kegiatan di dalam penyambutan Hari Bayangkara. Itu pembagian sembako kepada masyarakat di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa yang berkolaborasi dengan Polres-Polres yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Mungkin Bu Ayu ini mendapat informasi dari temannya atau tetangganya. Ini Bu Ayu sudah, ini salah satu program unggulan dalam rangka Hari Bayangkara yang diselenggarakan oleh Kepolisian Nusa Tenggara Barat untuk pembagian sosial, bantuan sosial ke masyarakat. Oke, sudah ada gitu. Sudah dilaksanakan. Oke, sudah dilaksanakan Bu Ayu ya. Yang sabar Bu Ayu kalau misalkan belum dapat ya Bu Ayu. Nah, ada juga masyarakat yang sepertinya beberapa waktu kemarin itu sempat heboh dengan tilang elektronik ya, Pak Rahman. Ini gimana nih Pak? Ini memang sudah mulai dilaksanakan di NTB Pak? Oke, di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat untuk etlenya sudah dilaksanakan di Kota Mataram, di Polresta Mataram. Ada beberapa titik strategi yang sudah terpasang kamera CCTV secara otomatis yang mereka pelanggaran lalu lintas. Adapun lokasi di wilayah Mataram yang sudah terpasang Bu, di Simpang 4 Bank Indonesia, di Simpang 4 Hotel Aston, Simpang 4 Kantor Golkar, di Jalan Sriwijaya, Simpang 4 Seruni 1 dan Seruni 2. Jadi, adapun jenis pelanggaran yang ditindak secara elektronik, tidak memakai helm, melanggar lampu merah, melawan arus, menggunakan ponsel saat berkendara, tidak memakai sabuk pengaman untuk pengguna roda 4, kemudian plat nomor palsu atau tidak ada plat, bonceng lebih dari 2 orang, melanggar marka atau rambu, kemudian pengendara di bawah umur. Ini ini memang merupakan program nasional dari Korlantas Polri yang dilaksanakan oleh Polda Ditlantas Polda NTB dan sudah disosialisasikan sejak tahun 2002. Baik, terima kasih untuk Pak Kompol Abdurrahman. Terima kasih waktunya. Sudah menyediakan waktunya untuk berdiskusi bersama kami di 96,7 Radio Global FM Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan kawan global, terima kasih untuk kalian selalu setia bersama kami di 96,7 Radio Global FM Lombok. Waktunya kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.